Wetal soho panggenanipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadatal habaib wa janabal kurama wal ulama al fudala wal a'izza, para habaib, para ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Segenap pengurus jamaiyah ad-diniyah wa ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari jajaran tanfidiyah, syuriah, mustasyar, berikut kelembagaan dan banom-banomnya. Semuanya yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan istiqomah, ikhlas, berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang kita hormati, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Kepala Desa Mulyo Rejo, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, juga seluruh tamu undangan yang kita hormati, adik-adik santri, sahabat-sahabat
Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semua, sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar-benar barokah, hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Terlebih menurut kalender Masehi, umur kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Kesempatan menjalani pengabdian dalam kehidupan dunia ini sudah berkurang 1 tahun. Kita berada di awal tahun Masehi 2023. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi umur yang benar-benar barokah. Saya sudah sering sampaikan, umur yang barokah itu nggak harus umur yang panjang, tapi umur yang barokah itu adalah umur yang banyak manfaatnya, banyak ibadahnya, banyak nilai kebaikannya, meskipun umurnya pendek. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, umur barokah itu disebut umur yang the mentes. Kono seumek wae. Saya sengaja ngomong tak bikin pelan-pelan, jarang-jarang, kalimat demi kalimat. Ini supaya tempat duduknya tertata dengan baik. Yang masih di gerunjalan bisa nyari tempat yang enak. Udah siap ngaji belum? Oke, kalau udah langsung konsentrasi, karena saya perhatikan masih ada beberapa panitia yang berintak-indik. Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong, seakan-akan nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Sungguh saya nggak nyangka kalau ternyata jamaahnya segini banyak. Karena ini acaranya pengurus ranting. Beda dengan bulan Februari kemarin. Di lapangan bola penuh sesak, jamaahnya meludak, sampai banyak yang dongsong-dongsong. Tapi ini di acara pengurus ranting, subhanallah, ternyata jamaahnya juga banyak banget. Monggo, 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 lewat meriki, monggo. Lah, tidak cetha. Meneng wae sing digawa tongkat pusaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelihat antusiasnya jamaah,
Saya nggak nyangka Bu, kirain sekarang kan udah banyak bermunculan ustadz-ustadz baru, penceramah-penceramah baru, gus-gus yang sebenarnya nggak begitu gus, banyak pula bermunculan. Kirain kamu udah bosen sama aku, kirain kamunya udah berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau ternyata kamu masih setia sama aku. Jadi makin sayang banget aku sama kamu. I love you semuanya, I love you. Love you. I love you. Alah tuwek bales. Maksudku yang muda-muda. Ngapain udah tua ngene-ngene. Gini. Wes ta wes. Woi. Umur yang barokah itu umur yang banyak manfaatnya, banyak ibadahnya, banyak nilai kebaikannya, meskipun umurnya pendek. Saya kalau menggambarkan umur barokah itu kayak dompet. Dompet yang bagus itu bukan dompet yang panjang, tapi dompet yang bagus itu dompet yang isinya penuh duit. Betul? Ada dompet itu panjang banget, 7 meter, sampai nyamplui wong. Akeh wong sing do sambat, mas kedawan mas dompete. Dawa ya dawa mas, aja dompete. Yo apamu ngono lho dawakno. Dompet dawane 7 meter tapi gak ono isine. Dawa nang lemes. Melur. Ono dompet iku ndek tapi atos. Bek isine dhuwit. Jatuh sampai kelotak suarane. Endek tapi atos. Ibu-ibu pilih mana? Dawa melur ambek endek atos. Pilih ndi Bu? Dawa atos. Iku cagak listrik ya. Umur yang barokah itu umur yang banyak manfaatnya, banyak ibadahnya, banyak nilai kebaikannya. Terbukti banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi nilai kemanfaatan dan prestasi hebatnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Tak baleni, enggak tekno aku wong nyawang sing usung-usung degan. Mulyareja. Coba bariki apa meneh? Halo. Banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi prestasinya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Aku no kene. Astagfirullahaladzim. Janji aku gak kira tak ombe. Gak ngira tak ombe. Kowe nang tata sapi-apike ra ngira tak ombe. Udah sering saya bilangi kan. Jadi kalau mau nyediain minum itu sebelum kita mulai ceramah. Biar nggak ngurangi durasi waktu. Jadi nanti kalau ceramah saya durasi waktunya berkurang. Tadi ada sponsor lewat. Habis itu iku engko bariki apa meneh. Banyak orang yang dikaruniai umur pendek
Tapi salaman pisan, gak usah. Nggih, sampun. Iki yang ngurangin neh. Gak usah caper, boy. Sembuh. Manjen masyarakat yo akeh. Akeh wong sing umure ndek tapi prestasine luwih apik timbang sing umure dawa-dawa. Imam An-Nawawi umurnya cuma 45 tahun. Tapi prestasi keilmuannya diakui dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya hanya 60 tahun. Tapi karya-karya ilmiahnya sangat manfaat untuk umat manusia. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, usianya hanya 54 tahun. Tapi menjadi imam madhab yang pendapatnya diikuti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali, usianya hanya 51 tahun. Tapi dunia mengenalnya. Bukan cuma di kalangan Islam, kaum orientalis pun mengakui kehebatan Imam Ghazali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramanipun Gus Dur, ayahanda Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau usianya hanya 39 tahun sudah wafat. Tapi jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Umur hanya 39 tahun. Tapi beliau termasuk perumus Pancasila, perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Umur hanya 39 tahun. Beliau menjadi panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean umur bisa lebih panjang, bisa 70 tahun, 80 tahun. Tapi sampean eling-eling pernah jadi panitia apa? Panitia berkat. Iku panitia usung-usung degan. Jenderal Sudirman, Panglima Besar, umurnya cuma 34 tahun beliau sudah wafat. Tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT aja enggak. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34 tahun. Tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan besar di hampir setiap kota di negeri ini. Hampir setiap kota di Indonesia ada jalan protokol, jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo jenengmu dikai jenenge Gang Buntu gak payu. Sama ning Jakarta, di sana ada dua bandara, satu bandara internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya lagi ada Bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun sudah meninggal. Tapi namanya dijadikan sebagai nama bandara, lapangan terbang. Jenengmu ge jenenge kandang wedhus gak payu. Orang itu kalau punya jasa yang besar, punya manfaat yang luas, pasti selalu dikenang, pasti banyak yang mendoakan, pasti banyak yang mengikuti. Halo, minimal banyak orang yang pengen mengenalnya. Lah dirimu angen-angen, ono wong piro sing pengen ngenal dirimu. Lumayan aku, fotoku dipasang sek payu. Gak usah nyalek, gak usah bondo, malah diler karo wong-wong. Fotomu paling kena nggawa den tikus.
Halo. Kok ngenyek? Njajal pasang fotomu no kono. Diobong ambek uang. Ngerusak pemandangan. Nah, ini ceritanya yang bikin event pengurus ranting. Memang kalau di struktur organisasi Nahdlatul Ulama, pengurus ranting itu paling bawah. Yo di bawahnya ada lagi anak ranting, tapi kan yo anaknya ranting. Ibarat jabatan di pemerintahan, pengurus ranting itu ya RT. Maka singkatannya pengurus ranting kan PRT. Betul? Loh, di atasnya MWC, di atasnya lagi PC, di atasnya lagi PW, di atasnya lagi PB. Nah ini PRT, itu singkatannya pengurus rugi terus. Loh iya, maka jangan pernah berharap dapat bayaran, jangan pernah mengharap gajian. Siap menjadi pengurus NU harus siap berjuang lillahi. Ini tadi udah diikrarkan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka maaf kalau di pemerintahan itu ya mirip RT. Kerjanya paling berat, resikonya paling tinggi, tapi nggak ada gaji. Betul? Ketua RT loh. Oh, ono maneh to sponsore. Allah ya kirim. Ketua RT tugasnya paling berat, resikonya paling tinggi, tapi nggak dapet gaji. Makanya disingkat RT ku rugi terus. Kalau ada konflik, kalau ada gejolak di masyarakat, yang pertama kali kena sasaran ya ketua RT. Betul? Sama struktur organisasi di NU itu sesungguhnya yang menjadi ujung tombak adalah pengurus-pengurus ranting. Karena langsung bersentuhan dengan umat, langsung berjuang di arus terbawah. Maka kalau boleh diklasifikasikan secara struktur organisasi, jabatannya paling rendah, tapi secara nilai pahalanya paling besar itu adalah pengurus-pengurus ranting. Nah, alhamdulillah hiburan saya berhasil. Lah tujuan saya kan menghibur mereka. Lo pancene iya, lek ganjaran paling gede pengurus ranting. Soalnya paling soro langsung berjuang di arus bawah, paling bawah di grassroots. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kok enggak begitu digatekno ta aku? Oh, digatekno ya wis. Semangat nggih. Semangat nggih. Nah, ibarat pejabat ya RT itu tadi. Soro dhewe lek ning apa-apa dadi totokan, tapi gak oleh bayaran. Makanya saya sudah mengusulkan jadi ketua RT itu mau saya rubah namanya jadi kepala daerah tingkat 7. Yo biar keren. Lo kan kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati atau wali kota, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 lurah, kepala desa. Nah, kepala daerah tingkat 5 yo kepala dusun, nah, kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Jadi ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Keren. Ojo RT ae marake rugi terus. Nah, kita berkhidmat di organisasi yang
dinamakan Nahdlatul Ulama. Udah sering saya sampaikan, disingkat N, yang semangat disingkat N. Nah, NU itu artinya nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Sebab potongamu gini arep dadi ulama dhewe ra iso. Kalau mau jadi ulama sendiri berat, karena standar ulama bukan hanya pinter, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, bukan hanya menguasai berbagai macam fun dan disiplin keilmuan. Ulama ini gak cuma pinter tok syaratnya. Andaikan syarat menjadi ulama itu yang paling pinter, maka yang paling layak dan berhak disebut ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Sopo sing iso ngalahno pintere Google? Ditanya apa aja bisa jawab kalau hanya sekedar pinter saja. Maka NU nunut ulama. Kenapa kita harus nunut ulama? Karena rasa-rasanya untuk jadi ulama sendiri berat. Nah, tugasnya NU adalah NU nuntun umat. Nuntun umat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari segi syariah, akidah, akhlak. Halo, bagaimana mencintai agama, bagaimana mencintai negara. Nuntun umat NU, nuntun umatnya melalui pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, melalui masjid-masjid, melalui majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, tabligh akbar, termasuk melalui organisasi yang terbentuk dengan sangat rapi ini. NU nuntun umat termasuk melalui pengajian seperti ini. Dan nuntun umat itu perlu biaya. Maka untuk mendapatkan biaya itu harus ber-NU, narik urunan. Yojo kaget kalau nggak narik urunan bukan NU namanya. Halo. Ternyata NU bukan hanya nuntun umat yang hidup saja, termasuk yang sudah meninggal pun dituntun. Maka NU nahlili uang, NU nalkin uang. Halo. Dah, kalau ada saudara kita yang nggak doyan tahlil, nggak doyan talqin, nggak doyan yasinan, istighosahan, maulidan, manakipan, kami menghargai. Anda ndak doyan ndak apa-apa, kami menghargai kok. Tapi tolong hargai pula kami-kami yang doyan tahlilan, yasinan, manakipan, maulidan, sholawatan. Bukankah kita udah punya prinsip lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Gitu loh. Kami tahu dan kami menghargai kalian nggak doyan sate, ndak apa-apa, emang kalian lagi darah tinggi. Nanti kalau kalian paksa puyeng kepalanya, kalian nggak doyan tahlilan, yasinan, manakipan, ndak apa-apa, kalau dipaksakan geblak nanti. Gitu loh. Tapi hargai dong kami yang doyan sate, biar kami nikmati sate itu. Hidangan Allah itu luas. Paham? Bukan hanya dengan yang sekedar beda pendapat, dengan yang beda akidah, dengan yang beda agama aja kita wajib saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Maka tolong jangan sok pinter, jangan merasa paling benar sendiri. Ingat, di samping kebenaran yang Anda yakini, ada kebenaran lain yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat Anda. Jangan dikit-dikit kafir, haram, syirik, bid'ah, neraka, yang surga cuma kelompokmu. Emang dirimu kontraktor surga? Woi,
Lah dikira orang NU ini nggak punya dalil apa? Subuh itu yang bener nggak pakai kunut. Dalilnya ini. Dengerin bro, kita orang NU punya dalilnya subuh yang nggak pakai kunut, dikira nggak tahu. Kita juga ngerti dalilnya subuh yang pakai kunut, tahu subuh yang nggak pakai kunut, tapi disiplin keilmuan kita, sanad keilmuan kita dari guru-guru, kiai-kiai dan masyayikh kita mengharuskan untuk sholat subuhnya pakai kunut. Tarawih yang bener 8 rakaat, 20 rakaat gak ada dasarnya. Jangan gitu cangkemmu. Kita tahu dalilnya tarawih 8 rakaat. Kita tahu dalilnya tarawih 20 rakaat. Kita tahu dalilnya tarawih 36 rakaat. Loh ada kok melongo dibilangin. 36 rakaat ada. Tapi nasab dan sanad serta disiplin keilmuan kita mengharuskan kita untuk tarawihnya 20 rakaat. Ngono lho. NU gudange dalil. Lah wong salat subuh dikosor ada dalile kok. Wis enggak nemu dalile salat maghrib dikosor. Masuk sak rakaat setengah waya itidal meleding karo salam. Barangan. Orang kalau udah meninggal ya udah nggak usah didoakan, nggak usah diselamati, percuma itu, nggak akan sampai. Kalau udah mati udah putus semua. Yang dinilai hanya yang diamalkan waktu di dunia saja. Mati nggak perlu didoakan, percuma, nggak akan sampai. Wih, andaikan mendoakan orang mati itu nggak sampai, nggak ada perintah sholat jenazah. Sholat jenazah itu tujuannya mendoakan. Makanya habis takbir ketiga itu yang dibaca, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Ya Allah, berikan rahmat kasih sayangmu kepadanya. Ayo, siapa yang didoakan ini masih hidup apa udah mati? Yang banter masih hidup apa udah mati? Lah iya, minta dalil apa lagi? Jadi andaikan mendoakan orang mati itu nggak nyampe, nggak ada perintah sholat mayit. Ya udah, pokoknya wong mati dikedokno kuburan, digelundungno, diuruki. Ya kaya ngubur kirek ngono. Ya ora usah didongake, ora usah selamatan, ora usah zikir, ora usah macam-macam. Halo. Halo. Lagi Anda kalau lewat makbaroh, lewat kuburan diperintah uluk salam. Idza marratum bil maqabir fasallimu ala aliha. Kalau kalian melewati kuburan-kuburan, sampaikan salam, doakan mereka, kata Rasulullah. Nah, salam itu mendoakan. Para sahabat bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Nah, lewat kuburan kok disuruh salam, apakah mereka mendengar? Apakah mereka ahli kubur itu menjawab ya Rasulullah? Naam, hum yasma'un wa hum yujibun. Kata Nabi, ya mereka mendengar, ya mereka menjawab. Walakinnakum la tasma'un, akan tetapi kalian yang tidak mendengar jawabannya. Andaikan kalian mendengar, blayu. Ayo coba ibu-ibu Mulyorejo gini. Misalnya sampean lewat kuburan terus sama nuluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Metu kabeh. Terus jawabi sampean, waalaikumsalam. Monggo Bu mampir. Gaya kepuyo-puyo sampean. Apa meneh? La haula wala quwwata illa billah. Nyuguhi sapa?
Moh. Ya udah sana. Ampun, mohon panitia, habis ini nggak ada lagi yang riwa-riwi, nggih. Yang ngono njaluk ngombe bareng, banyu sak pirang-pirang lho. Gayahe njaluk banyu anget bareng. Astagfirullahaladzim. Ojo lewat kene, lewat mburi. Ratekan terus iki engko njaluk apa Dan Ramel minta apa? Mumpung anu aku yang pesen. Ayo. Minta apa? Stop nggih. Stop ae. Sampai lali aku tekan ndi ki mau. Kacau panitia ya. Lah iya mangkane. Rungokne. Sampean lewat kuburan kok sampean nuluk salam, itu namanya sampean mendoakan mereka. Mereka seneng. Kemudian mereka berkata, marhaba, 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 salaman wahtiraman. Selamat datang. Sugeng tindak. Mugi-mugi sampean ketemu keselamatan lan kemuliaan. Mbok anggap aku mayit ngono. Iki aku nyeritakne. Iku lho sing dilungkas dadi mayit sing njaluk ngombe iki lho. Keselek engko kuwi. Pangkate apa? Sing dan Ramil wis nrimo apa anane. Ngono. Lha iku apa pangkate? Wong saya lho wis ngomong ndak tak minum. Lah kok sik ana sing njaluk ngombe. Astagfirullah. Ahli kubur itu kalau didoakan seneng banget, mereka balas mendoakan. Nah, termasuk Anda lewat makbarah, kemudian Anda salam, itu berarti mendoakan. Assalamualaikum itu kan mudah-mudahan kalian semua selamat ya. Nah mereka seneng banget sehingga mereka menyambut, kemudian ganti mendoakan. Ya sugeng tindak, selamat jalan, mudah-mudahan kalian selamat, mudah-mudahan kalian mulia. Orang yang sudah di alam barzah itu bisa mendoakan yang masih di dunia. Hanya saja dia nggak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri. Nggak percaya, berangkat omrono. Nah sebaliknya, kalau kalian lewat kuburan, lho kuwi cah cilik ya melok pake. Kowe nek nangis pake ra ono pentile. Kuwi kok mesti rewel, wi ra ngarah dek ora rewel. Titenono. Tak jamin 15 menit ra ngarah kuat. Kalau sampean lewat kuburan, nah sampean tidak uluk salam, mereka gergeten, gergeten. Terus mereka semua berkata, waihakum, 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 fantadiru sa'atakum. Wong mulya rejo asem tenan. Lewat gak gelem ndongakne. Fantadiru sa'atakum. Wong mulya rejo, titenono nek nyusul mrene. Ngono. Loh ini Rasulullah yang cerita. Makanya saya itu kalau lewat kuburan tetap saya usahakan salam. Ngono. Pokoknya lewat kuburan assalamualaikum. Lewat kuburan assalamualaikum. Nah saya hampir tiap hari ngelewati kuburan 3-4 hampir tiap hari. Nah kan pekerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Jadi sedinoi petuk kuburan telu, petuk kuburan papat. Mesti salam aku sekulino. Assalamualaikum. Lewat kuburan assalamualaikum, tapi yo tak singkat Bu, soalnya aku numpak mobil, nah lajune banter wer. Lah nanti kalau aku salam tak lengkapi misalnya assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum. Lah jenazahnya ngetutno aku arep jawabi ya tak singkat assalamualaikum, assalamualaikum.
Pernah saya itu habis pengajian dari mana gitu, tidur saya di mobil, tidur. Nah, begitu jalan berlubang, gronjal, melek. Kan di Jawa itu kalau ada jalan berlubang kan aneh. Aneh. Di Jawa kok ada jalan gronjal-gronjal berlubang, aneh. Nah, kalau Mulyorejo ada jalan mulus, aneh. Maka begitu jalan berlubang glodak, melek saya. Nah, saya melek itu ngintip, ya ngelihat dari kaca jendela mobil itu kok ada patok kuburan. Nah, saking kulinane Bu, udah kadung kebiasaan. Uluk salam meskipun gayer-gayer uluk salam. Assalamualaikum. Lah kok sopirku ngomong, ngapunten Bah, niku mau kuburan Cina. Nah, tibake kuburan Cina. Aku ya wis kadung. Wis kadung mosok arep tak jabut gas itu. Kadung. Supirku takon meneh. Ngoten niku jawabi napa mboten Bah? Gregetno to. Jawab to. Yo, hayya. Waalaikumsalam, ha. Lah anjene wong iki kadang pertanyaan ki aneh-aneh kok. Nek aku tahu ditakoni wong, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Gak ngregeti to. Wong hukume ndelok kathok nanti takokno. Apa hukume ndelok kathok? Ya tak jawab, ditafsil aku yo ngono. Kok ditafsil? Ya ditafsil iku dirinci, ngelihatnya di mana. Kalau ngelihatnya di jemuran, rapopo. Lah nek ngelihatnya pas digawe karo bibikmu, haram. Kathoke pas dienggo karo bulikmu. Gregetno. Ya ana sing takon meneh. Nganter mayat ke makbaro itu yang bener jalannya di depan mayat apa di belakangnya mayat gitu. Ya tak jawab sakarepmu, sing penting mayite ra mbok ideg-ideg aku. Ngono ditakokne, kurang penggawean. Apa hukumnya mangan jangkrik? Iwak ayam lho seenak. Kok jangkrik barang diuntal lho. Woi. Woi. Jian kok wong-wong. Ana sing gregetno lek takon. Aku tahu ditakon iki pas tahun baru to. Terus malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya tak jawab, yo. Nah, terus nek trompete niku disebul niku kiamat. Iya ancene ngono. Wis instruksine Allah, keputusane Allah ngono. Berarti nek trompete niku disebul kiamat. Yo aku. Takon meneh. Lah sakniki pun disebul napa dereng? Urung. Urung aku yang ngono. Lah ngono ku terus wonge takon meneh. Lah terus sakniki Israfil penggaweane apa? Ya tak jawab, ngresiki trompete aku yang. Ben ora tayengen. Ngene gak diresiki tayengen piye? Wayah instruksi kiamat disebul ngok muni seprapat. Muni seprapat yo mau Lampung, Palembang, Padang, Bengkulu, wilayah Sumatera rek hancur entek, Jawa aman. Lah munine no kene kok. Ngono lho. Akhirnya tak jelasno. Ngene, pancen trompete urung disebul saiki. Tapi wis dimut. Lu lagak ngandel. Serius, wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfil. Trompete wis dadi sik. Gusti Allah ini wis dhisik gawe trompet. Baru menciptakan malaikat Israfil. Setelah Israfil jadi, dipanggil sama Allah. Israfil, labbaik. Siap. Iki trompet, nyoh, muten. Langsung, hop. Dimut misan. Dadi ambek ngemut ambek ngresiki. Ya sampean ndonga ae muga-muga malaikat Israfil ora watuk. Mangkane tahun baruan nih aja atik nyebul trompet,
Garai Israfil terpancing. Nek wong-wong do ngok 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 nek Israfil pengen piye? Lah terus kena rumangsa ora melok urun aja cerewet. Mari ngrungokne rewel. Udah sekarang gini ae. Meneng. Sekarang gini ae. Kita itu nunut ulama. Halo. Siapa ulama itu? Nah, sering disampaikan al ulama warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Berarti nabi itu bisa diwarisi. Ya. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan hartanya. Kunna ma'asyiral anbiya la nuratsu ma taraknahu shadaqah. Kami para nabi tidak bisa diwaris hartanya karena memang tidak meninggalkan harta benda untuk diwaris. Apa yang diwaris oleh para ulama dari para nabi? Jamaah sekalian, yang diwarisi adalah peranan-peranannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga karena nabi itu akan diwaris peranannya oleh para ulama, Allah menugaskan nabi itu dari jenis manusia. Biar mudah dicontoh, biar mudah ditiru. Nabi itu manusia. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna kemanusiaannya, sempurna menjadi contoh sebagai manusia. Beliau adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Karena sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, ayo jawab, jawab. Yang ikut jawab tak dongake barokah. Sing gak melu jawab tak dongake nek ngising sikile ketekuk. Ya meskipun wis duduk ya panggah ketekuk. Ndelojor ya angel metune kok. Jawab, sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Saiki ganti wong. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora gelem ngerteni, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Ha sing ngono kuwi berarti ndekne dudu Rasulullah manusia. Rasulullah ya makan, ya minum, ya lapar, emang manusia, ya tidur, ya istirahat. Rasulullah itu ya nikah, ya berkeluarga, punya istri, punya anak. Rasulullah ya kerja, bahkan Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Makanya wong Mulyarejo sing utangmu akeh aja kuwatir gak diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, cuma senengane utang. Halo. Oh Kanjeng Nabi pernah ditagih utang, Bu. Pulang jamaah sholat asar didampingi Sayyidina Utsman. Di tengah jalan nih loh ditagih hutang, padahal waktu itu jatuh temponya masih kurang 2 hari. Muhammad, ayo utangmu bayar. Kata Nabi, lo kan jatuh temponya kurang 2 hari. Gak peduli, aku sekarang lagi butuh duit, ayo bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini siapa orang kurang ajar nagih hutang neng tengah jalan. Lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Yang ditagih Rasulullah pula. Tersinggung Sayyidina Utsman. Berapa utangnya Rasulullah? Ngomong. Langsung dibayar cash sama Sayyidina Utsman. Loh gitu. Makanya kepala desa yang baik itu kepala desa yang mau nanggung hutangnya kiai. Jadi habis ini langsung nemuin saya. Abah Yai hutangnya berapa? Makasih Pak Kades. Mau dibayar ya? Enggak, nanya aja. Halo. Halo. Loh. Rasulullah manusia dan klimak kemanusiaan Rasulullah tergambar dalam ayat
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Al-ayah. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, bukan Tuhan. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, maka kalian akan berpaling kembali menjadi kafir? Ini artinya nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Maka Nabi Muhammad itu waktu perang ngatur strategi, ngatur siasat. Beliau pakai pelindung, beliau pakai baju besi. Nabi Muhammad itu dakwah di Taif kena lempar batu, keningnya berdarah-darah, giginya pecah, kena antem watu yang merempul, getien. Mangkane lek ana wong Mulyareja kena antem watu sak kepel kok bathuke merempul berdarah-darah, yakin wong Mulyareja kuwi umate Kanjeng Nabi. Jelas umate Kanjeng Nabi. Lah nek eneng wong Mulyareja kena antem watu sak kepel teyeng piar watune pecah, ha iki umate limbat. Nabi Muhammad manusia, kita manusia, sehingga gampang nyontohnya. Sholat jamaah, imamnya manusia, makmumnya manusia, gampang nyontohnya. Bayangkan misalnya sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril. Ayo Mulyareja, sanggup enggak? Jamaah sholat isya, rakaat pertama, habis Fatihah yang dibaca khatam Quran 7 kali. Ya, malaikat Jibril loh imamnya. Rakaat kedua habis Fatihah khatam Quran 5 kali. Semaput kabeh. Kayak tabligh akbar pengajian gini loh, jamaahnya manusia, penceramahnya juga manusia. Misalnya yang ceramah ini malaikat Israel, kabur semua. Halo, halo. Nah, karena kita manusia, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa pihak lain. Hakikatnya semua penting sesuai dengan peranan masing-masing. Ini wajib disadari dan diketahui oleh seluruh pengurus organisasi apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya penting, maka tidak boleh merasa jadi paling penting. Warga penting, kepala desa penting, sama-sama penting. Maka kepala desa nggak boleh merasa paling penting. Ada kepala desa merasa paling penting, kalau nggak direken warganya nggak ada artinya. Maaf, ini semua yang hadir jamaahnya penting semua. Yang di atas panggung penting, tapi yang dongsong-dongsong di bawah pohon sawit juga penting. Penting semua. Halo? Itu yang ngelempoh-ngelempoh, yang ngeleset-ngeleset, yang ngantuk-ngantuk, penting semua. Saya ya agak penting. Saya nggak bisa membayangkan kok. Misalnya saya ceramah di sini sendirian teriak-teriak. Ono kiai rumangsa paling penting wayah ceramah ditinggal buyar jamaah gendeng. Maka dengan adanya sampean semua saya jadi waras. Terima kasih telah menyelamatkan saya dari kegendengan. Sehingga nggak boleh merasa paling penting gitu loh. Guru penting, murid penting. Murid nggak ada gurunya, ya nggak pinter-pinter. Guru nggak ada muridnya, edan. Maka guru nggak boleh merasa paling penting, apalagi goblok-goblokin murid. Murid ulang kayak iso goblok, murid goblok, cari murid. Pak, lek aku ora goblok pak. Sampean gak dadi guru pak. Sampean dadi guru oleh bayaran ini barokai murid goblok iki lho pak. Lek aku pinter aku wis dadi guru pak. Iku pinter muridnya timbang gurune. Hei, nggak boleh ngerasa paling penting. Jujur bu, saya itu udah lama sebenarnya pengen pensiun jadi penceramah. Andaikan penceramah itu ada dana pensiunannya, jujur dan saya pilih pensiun dan dah berhenti ngajar santri di pondok, tiap bulan dapat dana pensiunan. Saking aneh nggak ada dana pensiunan, saya nggak jadi pensiun. Ya kalau beliau TNI, Polri ada dana pensiunan, ASN pegawai negeri ada dana pensiunan, penceramah kan nggak ada. Misalnya ada, bener saya pilih pensiun. Kenapa? Kadang-kadang saya nggak kuat hati. Nggak kuatnya apa? Ngerasa lebih penting. Bayangkan saya datang
dikawal TNI, Polri, Banser, Pagar Nusa. Masya Allah, pengawalan ketat, semua jamaah mengeluh-elukan idolanya. Bahkan jamaah-jamaah pada membungkukkan badan, menghormat. Kenapa? Ya karena jamaah merasa lebih hina, saya dianggap lebih mulia. Padahal kenyataannya ya seperti itu. Padahal belum tentu, bisa jadi dalam pandangan Allah jamaahnya jauh lebih baik daripada penceramahnya. Coba, halo, jamaah berebut pengen cium tangan, wolak walik, kanan kiri, coba sampai sarung diambungi. Alhamdulillah iso ngotek, alhamdulillah iso njawil. Dianggap saya ini lebih baik. Maaf, jamaah yang bungkuk-bungkuk kayak gini itu akhlaknya orang soleh. Kalau saya merasa bangga, Anwar Zahid hebat yang nyambut kayak gini, penggemarnya kayak gini, itu akhlaknya Raja Fir'aun. Masa ono Raja Fir'aun kok ngekei ceramah wong soleh? Ayo, mau nggak dikasih ceramah sama Raja Fir'aun? Mau nggak diceramai Raja Fir'aun? Jenengan diceramai Raja Fir'aun purun mboten? Nyoh, aku perai. Genteni. Ayo sapa sing genteni? Nyoh genteni. Masya Allah. Wes, sing jaluk ngombe ndang jaluk. Ratri mau keselek mencret. Itu loh, hargai mereka itu. Mereka ngelempoh tanpa minuman. Oleh minuman lemir wadah gelas, cubles malah cublesnya puklek, dikerokoti loh. Ndempok ke nggone panas atos alot, dirimu wis lungguh kursi empuk sek rewel. Nyumbang piro? Solidaritasmu di mana? Padahal pengajian ini terlaksana itu berkat urunane wong sing melarat, sing lempoh. Dhuwur rawani ketepuk tangan wong ra urun. Ayo sing gak trimo rene. Langsung tak urus nyumbang piro, ngono mbek aku. Tak takokne panitia daftare enek kok. Lurah le rong karuan nyumbang. Paling mek tanda tangan karo stempel perizinan. Tersinggung Pak Lurah, sini. Langsung warga takjak pilihan lurah kembali. Yakin setuju? Setuju? Loh Pak Lurah, iki sing ngomong setuju ini yang kemarin nggak milih sampean Pak Lurah. Saya pengen tahu orangnya itu loh Pak Lurah yang nggak milih sampean. Tuh, jilbab hitam ini loh Pak Lurah. Tuh, karo yuk kelambi batik iku Pak Lurah. Menengo kayak. Hakikatnya semua penting sesuai dengan peranan masing-masing. Dalam berkeluarga juga begitu. Suami penting, istri penting. Bapak jangan pernah merasa lebih penting. Ibu juga jangan pernah merasa paling penting. Suami penting Pak, tapi sepenting-pentingnya suami gak direken sama istri, kaku Pak. Kalau udah kadung kaku kayak gitu, bingung sampean. Tak apakno iki. Tak tutuki apa tak uklek-uklek. Lha iku sing iso nglemesne mok kono kuwi. Sampean gak mumet ae. Apalagi digoda sama istrinya. Istrinya tahu kalau suaminya mumet, anaknya dibilangin, "Tuh lihat bapakmu mumet ae." Delok bapakmu mumet bingung, alate tak singgahno kok. Ngono sik ana sing takon alat apa?
Ibu juga. Ibu istri penting tapi jangan sok ngerasa paling penting. Yang masak aku, yang ngatur rumah aku, yang ngerawat anak aku. Sepenting-pentingnya istri gak digatekno sama suami. Bingung sampean. Kayak ngapa ngop. Mosok dikebuti ya. Lah iya, sama-sama penting. Sesuai yang penting jalankan tugas masing-masing. Tolong, ketua penting, sekretaris penting, bendahara penting, anggota juga penting. Gitu loh. Anggota semua nggak ada ketuanya, ibarat kereta tanpa lokomotif, nggak jalan. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota? Bingung no wong. Woi. Semua penting, maka ndak usah berebut pengen jadi ketua. Ono kadang aku gelem melu, tapi ini aku dadekno kepala, ini gak dadi kepala ya moh. Koclok. Ada kok kadang takmir masjid itu mau Jumatan di situ kalau dapat jadwal khutbah. Begitu nggak dikasih jadwal khutbah, mutung. Ya Allah. Woi. Tolong pengurus yang ikhlas, semua penting, semua penting. Jadi jangan pernah merasa apa aku terima didadekno sikil-sikilan. Sing penak ya kepalane. Lah awak-awakan ngene iki dadi sikil-sikilan. Mbok pikir sikil iki gak penting. Coba ndas tok misale. Glimbang-glimbung nang dhuwur meja. Kaya semongko mbek pelorak-pelorok. Iku nek kepala sing sok merasa paling penting. Ya kepala itu bisa jalan kalau dibantu sama anggotanya. Betul? Sikilnya penting kok. Lurah penting, tapi sapa sing nyoblos, sapa sing milih? Ya wong cilik-cilik ngono lho. Dhewean dadi lurah ra ngira iso. Iku sing dadekno ya balane Sumiati, Sumiatun, Rondia, Supiyah, Ratemi, Jumadi, Karnadi, Slamet, Parno. Mulane lek wis dadi niki aja lali karo Slamet, Parno, Karnadi, Jumadi, Supiyah, Sumiati, Sumiatun mang. Ngono Pak Lurah. Organisasi hanya akan bisa jalan dengan baik kalau seluruh pengurusnya kompak, seluruh komponennya kompak, senada, seirama, sevisi, semisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih contoh yang paling gampang ya, maaf ya. Ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan ketua, tapi yang bisa menyelesaikan sekretaris, kadang anggota, ngono loh. Diduwurno meneh contone. Rungokno to. Misale ya, tak kasih contoh. Endi ya contone ya? Sing enake. Oh ya, ngelumpukno kono ya. Ana wong mendem. Wong 20 mendem berjamaah. Ngelumpukno pojokan. Contoh ngelumpukno kono. 20 orang mendem berjamaah. Sampai nyekek botol, gelogok. Gelogok. Saya udah terlanjur dipanggil kiai. Mbuh kiai beneran mbuh enggak. Nah, tak datangi, tak nasihati. Jangan mabuk. Dosa besar. Al-khamru ummul khaba'ith. Terus tak omongin ngono. Minuman keras itu induk dari semua kejahatan. Gara-gara minuman keras semua jenis maksiat dan kejahatan bisa dilakukan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansab. Yakin ndasku dikepruki botol ambek wong-wong. Itu bukan wilayah saya. Saya nggak bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau TNI dan Polri yang mendatangi, Melayu kabeh. Paham? Ada wilayah-wilayah yang kiai pun nggak bisa menyelesaikan karena bukan ranahnya, bukan wilayahnya. Wis ngerti kon ngemis, gak usah dokno. Infak keliling judule, sorban keliling judule. Wis tak pikir. Tak golekno waktu sing pas. Kiai disurati. Anggitmu pacarmu. Wis ngerti.
Kono seneng guyang-guyu, asline gah apa nyumbang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Oh, lali to ngene iki. Halo. Jadi ada wilayah-wilayah yang kiai nggak bisa, yang bisa polisi. Ada wilayah-wilayah yang polisi nggak bisa, yang bisa kiai. Maka di sini perlunya sinergitas. Mbok ngerti mbok orang ini bahasannya. Piye yo jelasno kenake. Contoh mana ya? Arab bangun masjid, mau membangun masjid yang besar. 20 orang rapat. 20 orang yang rapat ini kiai semua. Yakin 100 tahun nggak berdiri bangunan masjidnya. Yakin nggak ngadeg. 20 orang kiai semua rapat mau bangun masjid. Yang satu buka Quran, satunya nafsiri, satunya nyari takbir, satunya silo mbek gobek-gobek, satunya muter tasbih wiridan sulastri sundari sunarse ngapalno jenenge rondo sak mulya reja nggak mungkin dadi bangunan masjid, harus ada kiainya. Bagian riyadhah, bagian doa, bagian zikir wiridan, harus ada pejabatnya, mulai Pak Lurah, Pak Camat sampai ke atas bagian perizinan, harus ada keamanannya. TNI Polri dibantu sama sahabat-sahabat Banser, PSHT, Pagar Nusa dan sebagainya itu. Harus ada pengusahanya, wong sugihnya, orang kayanya, bagian pendanaan, bagian materi. Tapi yang melarat-melarat itu ya penting, bagian kerja. Maaf ya tak bilang melarat, soalnya nek dirimu gak melarat, lungguhmu rano kono. Lungguhmu mesti kursi empuk mesti. Ya itulah nasibnya orang melarat. Aku kadang anyel, gregeten. Wong sugih teko keri manggone ngarep. Wong melarat teko ndisi dongsong-dongsongno. Wong melarat iki rasa didongsongno dongsong dhewe wisan. Ya Allah, ya Allah. Wis gak apa-apa, sabar. Allah itu adil. Kalau di dunia wong melarat kesannya lebih bawah daripada orang kaya, besok di akhirat dibalik. Melarat kabeh ya semangat amine. Nang donya wong melarat ya apa-apa keri karo wong sugih. Wong sugih apa-apa ndisiki, bangun omah ndisiki, sugih tuku mobil ndisiki, tuku HP ndisiki, mantu ndisiki, milih sugih. Wong melarat tuku bangun omah keri. Tuku HP ngenteni second ping 3. Mantu lo keri, ngenteni sing gak payu-payu terus dikelumpukno. Hasuk no akhirat diwalik Bu, sama-sama ahli ibadah, nilai pahalanya sama. Orang kaya sama orang miskin mlebune swarga dhisik wong melarat kacek 500 tahun. Suwe Pak 500 tahun. Lah sing melarat-melarat terus mlebu swarga sik karo bojone. Wis seneng-seneng, wis keramas, wis andukan, wis 500 tahun gak wis bolak-balik. Kok apane iki? Ya apa-apane sing sugih ruwet, mulane sing nang ngisor karo sing nang dhuwur mlebune swarga dhisik sing nang ngisor. Kapok ruwet dhisik sing nang ngisor. Makane Bu, sampeyan nek duwe bojo melarat ojo diseneni, jangan dimarahi, jangan diomeli. Suami melarat itu nyepetne mlebu swarga, disyukuri. Bojomu sing melarat ya aja diseneni, aja dikrawus, diramut sing apik. Ya dibalsem. Terus diolesi. Minyak kayu putih gak duwe jelantah. Ngono. Nang dipijeti, ngene-ngene ya wis nyepetno mlebu swarga. Sing telaten, sing rata nek mijeti, ya sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Biar tumbuh rasa sayangmu. Perhatikan toh suamimu itu Bu. Perjuangannya keras demi dirimu. Maka coba ketika suamimu tidur, pandangi dengan seksama. Bojomu nek pas turu, apa maneh mbek ngowoh. Perhatikan baik-baik.
nek perlu senter nganggo HP. Pasti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Ya Allah, Pak, biyen nomu gagah, lah saiki kok iso malah kaya ula dumung ngene, Pak. Kulitmu kok iso malah kaya wit sawit ngene, Pak. Ngene iki leh mbelani aku ra karo-karoan. Ben tambah sayang sama bojo. No. Lah maka hei, iya. Lah sekarang ulama itu siapa? Yang mewarisi Nabi itu loh. Terus yang diwarisi peranan-peranannya dalam hal apa? Ini sebenarnya panjang, cuman karena maaf ya, waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi omah mundi, engko tak ampiri tak ceritani dhewe ae. Iki formal, ono durasine. Pengen pribadi